Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lagi melalui YouTube dan insya Allah kita akan sharing, berbagi inspirasi tentang pendidikan, juga tentang kemasyarakatan yang mudah-mudahan ini bermanfaat, kemudian membawa inspirasi untuk saya pribadi, terutama khususnya ya umumnya untuk siapapun yang melihat tayangan ini. Dan saat ini saya sedang bersama Bapak Ibrahim yang merupakan guru dari MTS PUI Cijantung Ciamis di Desa Kertaharja ini ya Pak ya. Saya tertarik untuk berbincang-bincang dengan beliau karena menurut saya beliau adalah guru kreatif. Jadi selain mengajar, beliau juga punya kreativitas lain yang tidak mengganggu jam mengajar. Ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja bincang-bincang dengan Pak Ibrahim. Apa sih kreativitasnya? Nah kita langsung saja ke Pak Ibrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ibrahim Fahmi. Alamat saya di Dusun Sarayuda, Ya. RT 3 RW 6 Desa Kertaharja, Kecamatan Cijenjing, Kabupaten Ciamis. Yang alhamdulillah kegiatan saya sehari-hari sebagai pendidik, sebagai pengajar di salah satu madrasah swasta yaitu MTS PUI Cijantung, dan juga kebetulan saya juga mengajar karena di sana ada aliyahnya juga. Jadi saya juga mengajar di madrasah aliyahnya atau madrasah aliyah PUI Cijantung yang saat ini sebagai kepalanya madrasahnya yaitu Bapak Dr. Anas Heri Hermawan, yang kebetulan juga alhamdulillah sebagai pengawas dari Kementerian Agama yang terhormat Ibu Dr. Silvi. Alhamdulillah saat ini bisa berkunjung ke gubuk saya berkaitan dengan mungkin sedikit ada yang ingin diketahui dari saya pribadi, yang menurut cerita saya punya kegiatan di samping kegiatan yang inti yaitu sebagai pengajar atau pendidik di MTS PUI Cijantung Ciamis. Mungkin awal kisah Bu, saya dulu tahun 2011 itu lagi rame-ramenya warga masyarakat mencintai burung. Waktu itu yang bukan penggemar burung pun semuanya ikut memelihara, termasuk saya. Tahun 2011 itu saya pelihara burung. Waktu itu yang ramai itu jenis burung pleci yang kecil itu, kayak seperti burung emprit lah gitu. Waktu itu jenisnya seperti itu. Dan dari 2011 itu saya sampai ke tahun 2017 hanya sekedar penghobi burung, karena mungkin saya waktu itu hanya sekedar menikmati suaranya saja Bu. Dari perjalanan 2011 sampai 2017 hanya sekedar menikmati. Lama-lama ada ide sebetulnya berawal dari istri saya sendiri gitu ya. Bagaimana sih kalau misalnya dari hobi itu bisa menghasilkan uang. Yang akhirnya saya merintis bulan Januari tahun 2017. Itu saya mulai memikirkan gimana caranya dari hobi itu dapat menghasilkan. Apalagi saya di Madrasah Sanawiyah sebagai guru honor. Sebagai guru honor yang dalam ini mungkin kita juga semua tahu Bu, kalau yang namanya guru honor itu ekonominya seperti apa.
yang akhirnya mungkin saya berawal dari ide istri di rumah membuat atau merencanakan berternak atau breeding burung, karena mungkin berawal dari tadinya hobi itu gitu. Yang awal mulanya juga saya pikirkan kira-kira burung apa nih yang sekiranya dapat meraup keuntungan yang besar. Waktu itu memang burung-burung yang saya pelihara itu hanya jenis-jenis burung yang biasa lah, tidak begitu mahal. Tapi tentunya kalau yang ingin di breeding atau ternak itu yang sekiranya di pasaran mendapat keuntungan besar. Yang akhirnya dipilihlah dalam benak saya burung murai batu, karena memang jenis murai batu itu digandrungi oleh semua penggemar atau oleh semua orang, karena memang jenis ataupun suaranya yang merdu. Nah seperti ini barangkali Bu, ini salah satu jenis burung murai. Jadi keunggulannya suaranya merdu. Suaranya memang ya. Jadi memang untuk para penggemar burung itu dibandingkan burung-burung yang lain, burung murai ini termasuk level tinggi lah gitu ya. Tapi memang harganya pun mahal. Ini berkisar berapa ya? Ini sebetulnya tergantung Bu. Kalau sudah masuk ke kalangan ini harganya cukup mahal sebetulnya, 5 ke atas lah gitu. Nah berawal dari situ akhirnya dari burung-burung yang saya pelihara waktu itu jumlahnya ada 15 burung, 15 sangkar, dan saya jual kisaran 2 juta lah. Karena waktu itu memang harganya cukup mahal, ya saya tentunya merogoh dompet Bu. Sampai ke titik 3,5 juta satu jodoh itu juga dibelinya dari yang hasil tangkapan, bukan dari ternakan gitu ya. Nah kemudian saya coba ternakan, saya coba breeding. Waktu itu juga saya bikin dulu sangkarnya atau kandangnya gitu ya. Karena memang kandang untuk breeding itu berbeda dengan sangkar yang seperti ini. Jadi harus standar seperti yang di alam lah gitu. Targetnya seperti yang di alam. Makanya ukurannya 2 meter ke atas, ke sampingnya 1,5 meter. Walaupun sebetulnya yang namanya sangkar untuk breeding ternak, breeding murai itu tidak mesti sesuai aturan. Kadang-kadang yang kandang ataupun kandang ternaknya bagus, kadang-kadang dia tidak mau bertelur. Tapi kadang-kadang yang asal-asalan justru malah bertelur, karena memang dari segi kenyamanannya si burung tersebut gitu Bu. 2017 Januari saya masih ingat waktu itu saya beli 1 jodoh waktu itu, kemudian dimasukkan, tentunya dengan prosesnya juga saya belajar dulu Bu dari YouTube, dari teman-teman gitu ya, dari teman-teman bagaimana cara menjodohkannya, karena memang belinya belum berjodoh, ya saya sendiri yang menjodohkannya gitu ya, dengan teknik segala macam. Akhirnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bertelur, dan alhamdulillah dari situ, dari 1 jodoh sampai ke 4 jodoh. 1 tahun itu saya punya 4 jodoh. Rata-rata 1 jodohnya itu kisaran bermodalkan 3,5 juta rata-rata gitu. Di telur di ternakan sendiri itu yang sampai 4 jodoh itu, yang tadinya 1 jadi 4 hasil ternakan sendiri. Oh, sebetulnya itu modal kembali. Jadi waktu itu yang 1 sudah berjalan, breeding sudah berjalan, alhamdulillah. Ya sebagian uangnya dibelikan lagi bibit gitu Bu. Jadi waktu itu targetnya lebih dari 1 jodoh lah gitu ya. Ya alhamdulillah sih sangat membantu perekonomian keluarga ya. Karena ini mungkin saya
dengan keluarga merasa terbantu dengan itu. Hanya saja mungkin ya yang namanya usaha ada kembang kempis Bu. Iya. Salah satunya di akhir 2017 bulan Desember, karena memang waktu itu saya buat kandang lagi, kandang ternak yang posisinya di luar rumah. Itu ternyata banyak peminatnya, maling gitu. Akhirnya hilang satu jodoh hilang. Tapi dari kejadian itu akhirnya yang di luar saya bongkar, akhirnya hanya yang di dalam saja, yang di dalam rumah. Yang mungkin nanti kita bisa jalan-jalan lihat kandangnya seperti apa. Banyak peminatnya ya. Alhamdulillah banyak peminatnya Sampai Bu. peminat tak berizin. Nah, untuk ininya tadi sebenarnya sudah ada. Jadi mungkin kendalanya dan solusinya bisa diceritakan nggak? Untuk masalah kendala, terutama tadi itu pengamanan, karena memang burung-burung jenis murai batu ini yang suka banyak, termasuk maling gitu ya. Akhirnya saya mengantisipasinya, membuat atau memasang alat pengaman itu berupa CCTV, dan alhamdulillah dari tahun 2018 sampai sekarang aman, alhamdulillah ya, sampai sekarang. Kemudian hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kendala, sebetulnya saya tidak punya kendala sebetulnya Bu. Karena apa? Dalam hal masalah pengadaan bahan atau barang burung itu sendiri, saya sudah kerjasama sejak awal dengan tukang burung gitu ya, sehingga untuk kendala bagi saya sebetulnya tidak terlalu besar lah. Hanya saja mungkin berkaitan dengan hukum alam, karena yang namanya burung itu kan ada masa produktif, ada masa tidak produktif, terutama ketika masa mabung ataupun ganti bulu lah istilahnya gitu ya, itu memang tidak bisa produksi. Gitu. Nah, jadi kita harus ikuti apa yang ada di alam. Makanya juga dalam hal masalah proses pemeliharaannya, saya meniru kepada kebiasaan yang ada di alam Bu. Dari segi pakan, itu dikasih pakan yang utama jangkrik, ya niru-niru kepada yang biasa dalam kehidupannya si burung tersebut. Terus kalau penonton nih ada yang berminat untuk membeli atau kerjasama atau sharing, mungkin ini kemana nih? Insya Allah Bu, masalah mungkin kerjasama atau mungkin ketika ada yang berminat, ya saya sendiri siap melayani ataupun bekerja sama dengan rekan-rekan, terutama nih rekan-rekan. Saya yakin juga banyak rekan-rekan yang sama-sama pecinta burung atau penggemar. Saya mungkin bersedia lah untuk sharing ataupun mungkin juga bekerja sama, atau ketika mungkin ada yang membutuhkan anakan gitu ya, untuk dipelihara, insya Allah Bu. Nomor HP-nya Pak bisa disebutkan? Untuk nomor HP saya 085 314 661 559. Di situ sudah ada kontak WA-nya juga. Terus ada motivasi nggak Pak untuk rekan-rekan guru yang lain dalam hal kreativitas memanfaatkan waktu luang? Ini barangkali saya juga mengajak kepada rekan-rekan sesama guru honorer, ya, gimana sih caranya untuk bisa tidak hanya menggantungkan dalam kehidupan ataupun hanya sekedar mengajar, apalagi yang namanya guru honorer. Yakinlah banyak waktu yang tersisa. Nah, makanya juga saya salah satunya kebetulan saya di sekolah juga mengajar mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Dalam materi prakarya kan ada budidaya Bu. Nah, makanya saya coba ya. Waktu itu juga karena itu juga sebetulnya namanya apa, mengajak rekan-rekan lah untuk bisa kreatif, mungkin juga seperti apa yang saya coba, yaitu dengan mengembangkan apa saja. Nah, terutama kebetulan yang saya waktu itu karena memang berasal dari hobi, saya mencoba mengembangkan itu, dan ternyata saya patut bersyukur Bu. Dalam arti begini, ketika rekan-rekan sesama honorer
sertifikasinya belum cair, Mhm. saya merasa enjoy. Mhm. Karena apa? Ada penghasilan tambahan Mhm. dari hasil itu, Mhm. ya hasil beternak lah gitu ya. Mhm. Tidak bisa dipungkiri juga saya merasakan apa ya, bersyukurlah yang kepada yang Maha Kuasa. Mhm. Kalau dihitung barangkali antara Mhm. saya mengajar, Mhm. tapi juga yang namanya mengajar saya anggap itu adalah perjuangan, Iya. perjuangan, oh iya, apalagi di swasta memang benar-benar berjuang gitu ya. Kita akan asalkan ikhlas berjuang, mengajar, mendidik anak-anak. Mhm. Masalah istilahnya apa ya, honor tidak mesti dari sekolah, ternyata didapat juga dari hasil saya mengembangkan atau membreeding burung, dan ternyata kalau dibandingkan antara hasil daripada breeding dengan mengajar, ya lebih tinggi breeding, Bu. Tapi tetap saya memanfaatkan apa namanya, mengutamakan mengajar. Iya. Apalagi yang namanya breeding saya Mhm. seperti apa ya, ditinggalkan begitu saja, karena ketika kasih pakan 2 hari baru dikasih pakan lagi, jadi jelas tidak mengganggu sama sekali, Bu. Iya, jadi melaksanakan kewajiban sebagai seorang guru tidak ditinggalkan, Iya, iya, iya. melaksanakan dengan ikhlas. Adapun masalah apa tadi honor ya, mungkin kalau dianggap ya apa ya, ya kalau ikhlas itu ada ini lain ya, ada apa ya, berkah dari yang lain itu tadi. Kurang lebih gitu seperti ya. Ibu yang saya rasakan, Iya. seperti itu, Bu. Dan ketika berawal dari hobi itu akhirnya keluarnya dari hati ya. Iya, iya. Dan itu akhirnya sama sekali tidak ada beban, bahkan menyenangkan gitu. Dan alhamdulillahnya itu akhirnya menghasilkan. Dan memang kita harus kreatif dalam memanfaatkan waktu luang ya, Iya, Pak, iya. ya. Ya. Ada closing barangkali? Untuk yang pertama barangkali saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu selaku pengawas di Madrasah Sanawiyah Academy yang telah berkenan hadir di tempat saya, kaitannya dengan mungkin kegiatan saya di samping mengajar, yaitu mengembangkan ternak burung murai batu. Dan juga saya mengajak kepada rekan-rekan semua, kita tetap harus selalu semangat mengajar, walaupun mungkin dengan honor yang sangat minim, tapi kita bisa mencari solusi. Di antaranya mungkin saya melakukannya di antaranya karena berawal dari hobi itu, saya ternak burung, dan alhamdulillah saya sangat merasa terbantu dengan adanya kegiatan saya sendiri, yaitu breeding burung murai. Nah, mungkin untuk mengenal atau lebih jauh apa yang saya lakukan, nanti kita sama-sama melihat tayangan berikutnya. Nanti kita observasi ya Pak ya, Iya, iya. observasi ke ruang burung murainya, kemudian bagaimana cara pemantauannya dan lain sebagainya. Bapak terima kasih sekali bincang-bincangnya, tentunya ini sangat memberikan inspirasi untuk saya pribadi ataupun untuk siapapun yang melihat tayangan ini. Terakhir jangan lupa like. Kalau mau komen silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Ibrahim. Kemudian subscribe dan share ya, jika itu bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bapak. Sama-sama, Bu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.